Titik hijau. Oke, good morning. Selamat duduk. Siap, Des. Oke, untuk anak-anak semua, ya ini Pak Guru masuk kembali ke kelas untuk kembali mengajar di sini dengan materi yang baru yaitu berpikir komputasional. Nah, sebelum kita memulai semuanya, hari ini apakah masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Oke, alasannya? Sakit. Baik, alasannya sakit. Nanti Pak Guru akan masukkan di buku kejadian supaya nanti ada dapat untuk absensinya nanti. Ya. Nah, silakan sebelum kita mulai juga, kalau disiapkan dulu buku paket informatikanya untuk dibuka, ya, halaman 3. Ada yang tidak bawa buku? Ada yang ketinggalan buku? Nggak ada kan? Oke. Halaman 3, ya. Baik. Nah, kita mulai dengan tampilan pertama untuk tujuan pembelajaran, yaitu berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional dibagi dengan 2 pengertian. Yang pertama berpikir, yang kedua yaitu komputasional. Berpikir di mana kita menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi ide ataupun gagasan. Sedangkan komputasional itu adalah sistem dan ketentuan yang logis, di mana yang namanya kata komputasional itu pun kita pecah menjadi 2, yaitu komputer dan rasional. Di mana komputer dijelaskan secara sistematis, rasional adalah hal-hal yang logis atau hal-hal yang benar. Kalau kita satukan, ya, akan menjadi seperti ini. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kenapa di sini ada kata dalam memecahkan sebuah permasalahan? Ya, karena yang namanya kita berpikir dan berpikir komputasional itu tujuan utamanya yaitu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang nantinya akan kita pelajari menjadi beberapa metode. Ada 4 metode yang akan dipelajari. Yang pertama metode dekomposisi, yang kedua metode pengenalan pola, ketiga metode abstraksi, dan yang terakhir ada metode yang namanya algoritma. Masing-masing penjelasannya akan kita lihat di depan, ya. Kita akan gunakan media ini sebagai pembelajaran kita. Baik, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, Pak Guru untuk gambaran awal adalah berpikir komputasional. Nah, ini Pak Guru minta dulu 1 orang baca, ya. Nah, coba Damero silakan dibaca dulu 1 kali untuk berpikir komputasionalnya. Oke, berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, ini mohon diingat karena ini kunci dari keempat metode tersebut, ya. Oke, baik. Kita ice breaking dulu. Kamu semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Mari kita lakukan materinya, ya. Baik. Ya, materi ini tidak sulit kalau misalnya dipahami ataupun diperhatikan dengan seksama, ya. Nah, 4 macam berpikir komputasional. Oke, untuk pertama pembukaan, coba Steven silakan dibaca dulu. Apa saja macam-macam berpikir komputasional? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dan algoritma. Oke, ada 4 ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tiap-tiap macam atau metode ini akan memiliki pengertian yang berbeda dan ada hal-hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, dekomposisi. Ya, dekomposisi di sini pengertiannya silakan dibaca. Yo, Gideon.
Ya, dekomposisi adalah memecahkan masalah dengan cara membagi-bagikannya menjadi masalah yang lebih kecil. Masalah apa itu Pak Guru? Ya, apa sih yang menjadi masalah di sini? Apakah masalah yang terjadi di luar sekolah atau masalah yang harus dihadapi? Nah, masalah yang di sini adalah Pak Guru berikan contoh satu. Ya, Pak Guru berikan sebuah kasus. Ya, kasusnya adalah seperti ini. Ada tugas yang diberikan oleh guru, yaitu tugas kelompok. Ya, di mana tugas kelompok diberikan pada kelompoknya si Gideon, ya, yang beranggotakan 4 orang. Oke. Jadi kelompoknya Gideon ada 4 orang nih. Nah, tugasnya adalah kelompoknya Gideon diminta untuk membawa pot bunga yang memiliki kriteria 1 berwarna biru, 2 berwarna hitam, 3 berwarna merah, dan terakhir berwarna kuning. Berarti ada biru, hijau, merah, dan kuning. Ada 4 warna. Nah, di sini diminta penyelesaiannya dengan cara dekomposisi. Bagaimana tugas tersebut bisa diselesaikan oleh kelompok Gideon yang beranggotakan 4 orang? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Jadi tugas kelompok yang diberikan kepada kelompok Gideon, ya, pada kelompok Gideon itu ada 4 yang harus dibawa. Dan kebetulan juga di kelompok tersebut ada 4 anggota. Jadi bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Boleh silakan Alzefi. Bagikan tugas. Nah, bagikan tugasnya bagaimana? Ada 4, dipilih sesuai kemampuan. Oke, boleh Bapak Tangguh. Ya, ada yang lain? Tidak. Nah, baik, Bapak tampung dulu, sekaligus Bapak jelaskan dulu. Baik, jadi kasus di sini kan ada 4 anggota dalam satu kelompok, kemudian ada 4 yang harus disiapkan. Nah, maka kalau dengan cara dekomposisi kita bagi masing-masing sesuai dengan anggota kelompoknya. Yang 1 pot yang warna merah, anggota pertama. Warna kuning, anggota yang kedua. Kemudian warna hijau, anggota yang ketiga. Yang terakhir warna biru, anggota terakhir. Apakah sudah habis tadi tugasnya? Sudah. Seperti itu contoh dekomposisi. Jadi dibagilah tugas yang utama dari guru itu ke setiap anggota kelompoknya. Nah, itu untuk pemahaman dekomposisi. Oke, paham ya? Tidak sulit untuk membagi. Yang pasti kita lihat membaginya apa, ya. Oke, selanjutnya, yuk, Ricci baca. Oke, pattern recognition. Pattern recognition. Cognition. Pelan-pelan awal. Cognition. Ini kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia nya seperti ini. Nah, ini pattern recognition. Nah, coba baca ini. LEKOKNISION. Kenapa? Coba pengenalan pola atau pattern recognition adalah langsung ada dulu. Oke, baik. Pengenalan pola atau pattern recognition adalah metode memecahkan masalah dengan memperhatikan pola dari masalah. Di sini kata yang paling penting dalam pola adalah memperhatikan pola. Ya, yang namanya memperhatikan kita menggunakan apa? Mata. Memperhatikan berarti kita menggunakan penglihatan. Kita mengamati bagaimana pola yang digunakan. Ya, di sini pola bisa bercontoh macam-macam. Ada pola yang angka, ada yang gambar. Ya. Nah, kalau misalnya angka bagaimana Pak Guru? Ada angka 2 yang diurutkan, kemudian ada angka 4, ya. Kemudian ada angka 6. Maka angka selanjutnya angka berapa?
8. Kenapa bisa 8? Karena setiap angka 2 kemudian angka 4 itu ada selisih angka 2 angka. Maka kalau misalnya dari 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 itu 2 juga, maka 6 plus selanjutnya harus ditambah 2. Maka hasilnya ada 8. Ya. Kalau misalnya dengan urutan yang terbalik 10, kemudian 8, kemudian 6, maka angka selanjutnya berapa? 4. Kenapa bisa 4? Dikurang 2, polanya dikurang 2. Itu untuk angka, ya. Nah, kalau gambar bagaimana? Ya, gambar harus menggunakan yang namanya gambar. Nah, kalau gambar kita harus melihat gambarnya dulu, yaitu kita perlu gambar supaya bisa lebih paham, ya. Oke, pola pertama ada sebuah persegi. Pola kedua, persegi tersebut menjadi 2, ya. Pola yang ketiga, persegi tersebut menjadi 3 bagian. Maka selanjutnya adalah 4. Tempatnya bagaimana bentuknya? Satu kotak besar seperti jendela, ya, yang memiliki 4 kotak yang bergabung menjadi satu, ya. Itu untuk pola. Apakah susah dimengerti? Tidak, ya, karena yang namanya pola kita akan lihat dari awal sampai akhir. Ya, sekarang masuk ke abstraksi. Nah, abstraksi baca dulu, ya, jelasin dulu. Abstraksi adalah metode untuk memecahkan masalah dengan cara mengenal hal yang dianggap tidak penting. Baik, abstraksi adalah metode untuk memecahkan masalah dengan membuang yang dianggap tidak penting, atau secara sederhananya ambil saja yang paling penting. Itu abstraksi. Contohnya apa? Ketika, ya, Pak Guru contohkan, ketika Baginda, ya, diberi tugas oleh orang tua untuk membeli buah jeruk di pasar, maka kira-kira menurut kalian ketika pulang nanti apakah Baginda sudah membeli apa yang ditugaskan? Kok tidak? Kenapa tidak? Kan harusnya iya. Nah, yang mau Pak Guru tekankan di sini adalah ketika Baginda ke pasar, kalau dia disuruh beli jeruk, apakah dia akan mengambil cabai? Nah, apakah dia akan mengambil buah apel? Nah, apa yang akan dia ambil? Apakah dia akan melihat buah-buah yang lainnya selain jeruk? Karena dia akan mencari jeruk. Ya, itu contoh pentingnya. Jadi yang penting menurut kita adalah apa yang disuruh kepada dia. Misalnya disuruh beli jeruk, ya udah dia pergi ke pasar, dia beli jeruk dan bawa pulang jeruk itu. Ya. Nah, selain itu
Baik, jadi perhatikan untuk algoritma itu adalah metode pemecahan masalah menggunakan rangka-rangka yang terstruktur. Nah, yang namanya terstruktur itu berarti dia berurutan yang artinya kalau misalnya kita menerapkan yang langkah-langkah dalam sebuah struktur, contoh bangunan kalau misalnya kita buat atapnya dulu kan tidak mungkin, maka dibuatlah dari dasarnya dulu, yaitu fondasinya, baru tiangnya, baru temboknya, baru terakhir atapnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berurutan atau terstruktur yang dimaksud dari algoritma. Nah, untuk itu di sini ada peta konsepnya, di mana dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Untuk dekomposisi itu pemecahan bahan, ya, dibagi menjadi susunan langkah-langkah yang baru. Kemudian ada pengenalan pola. Pola itu diibaratkan dengan warna, misalnya pink 1 dan oranye 2, dilanjutkan dengan pink 1 dan oranye lagi 2, maka selanjutnya itu polanya seperti apa? Pink 1 dan oranye 2 juga. Kalau misalnya sudah oranye 2, maka selanjutnya apa? Pink 1. Habis pink 1, oranye 2 lagi, seperti itu seterusnya sesuai dengan polanya. Nah, kalau abstraksi, ambil yang pentingnya aja. Kalian kan mengabaikan yang tidak penting, sama saja artinya dengan mengambil bagian yang paling penting saja. Kuncinya di sini, ya. Kemudian untuk algoritma tadi Pak Guru bilang ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dari langkah awal, inti dan penutupnya akhirnya untuk sebuah produk, ya. Nah, barulah kita akan lanjutkan. Siap ya? Oke, kita mulai, ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ada yang cepat sekali ya. Ada yang paling pertama terus kayaknya. Oke, ya. Baik, nomor berapa? Nomor 1, 2, 2. Jawabannya nomor 2 ya. Nah. Oke. Sudah dibaca, membacakan masalah menggunakan pemikiran yang logis. Komputasi. Oke. Selanjutnya nomor 1 sampai 5 masih ada 1, 2, 3. Algoritma, bagaimana cara mengerjakan masalahnya? A, B, C, D. Apa? Gimana? Ini? Apa ini? Yang mana? Sudah mulai paham. Sekarang 1, 2, 3. Oke, makanya fokus dalam angka 3. Ya. Oke, nomor berapa? 3. Nah, apa nih? Tujuan berpikir komputasional dalam bentuk A, B, C, D. A, B. Kita lihat. Sebelah kanan sudah, masih sudah. Yang ini dulu. Baik. 1, 2, 3. Oke, agak serentak. Coba seret. Ya. Nomor berapa? 4, 5. Betul, Cik? Buat nomor terakhir, ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Nomor terakhir. Ini bagian yang paling penting. Oke ya, jadi ya dari kelima soal dari semua tersebut kan udah bisa jawab semua nih, artinya yang kalian serap sudah hampir semuanya dan bisa dibilang sudah paham.
Nah, maka dari sini Pak Guru sampaikan kesimpulannya bahwa dalam berpikir komputasional itu ada 4 metode, dan metode tersebut dibagi jadi dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kita berpikir komputasional dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Jadi sampai di sini ya, Bapak mengucapkan terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Guru yang